Ini kita akan memulai seluruh ziarah perjalanan iman kita yang akan dilakukan dalam Allah sendiri dengan membuka pintu katedral ini. Satu Januari 2025, Uskup Ruteng Monsinyur Cyprianus Hormat mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun yubileum tingkat Keuskupan Ruteng dengan tema Pellegrini di Speranza, Pesiarah Pengharapan. Kegiatan ini ditandai dengan membuka pintu utama gereja Katedral Ruteng. Di tingkat gereja universal, Sri Paus Fransiskus telah membuka tahun yubileum dengan membuka pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan pada malam 24 Desember 2024. Pembukaan tahun yubileum ini dimulai dengan ibadat di Gua Maria, Paroki Santa Maria diangkat ke sorga dan Santo Yosef Katedral Ruteng yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Uskup Ruteng Monsinyur Cyprianus Hormat. Sekjen Keuskupan Ruteng Romo Ricardus Jahaut membacakan cuplikan bula yubileum Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, diambil dari Roma pasal 5 ayat 5. Ribuan umat menghadiri ibadat pembukaan ini dengan kusuk di tengah cuaca mendung sambil menyanyikan himne tahun yubileum 2025 yang berjudul Pellegrini di Speranza. Selanjutnya Yang Mulia Uskup Ruteng bersama Imam Concelebrantes menuju ke depan gereja Katedral Ruteng dalam perarakan meriah untuk membuka pintu gereja katedral sebagai tanda dimulainya tahun yubileum 2025 dan selanjutnya memimpin perayaan Ekaristi pembukaan tahun 2025 sebagai tahun Yobel, tahun rahmat, di mana Tuhan membuka pintu kerahimannya bagi kita umatnya. Perayaan ini dirangkaikan dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah yang setiap tahun dirayakan pada tanggal 1 Januari. Sangat istimewa perayaan kita awal tahun ini. Kita juga berjalan bersama dengan Gereja Universal dalam tahun yubileum, tahun rahmat Tuhan, tahun yang disediakan oleh gereja bagi kita sekalian untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah, untuk mengasah iman kita semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita diajak, mari kita manfaatkan tahun yubileum ini dengan sebaik-baiknya. Untuk konteks Keuskupan Ruteng, ini nanti tentu akan digabungkan dengan tahun Ekaristi transformatif, tahun ke-10 implementasi Sinode 3 Keuskupan Ruteng. Dan apa yang kita buat untuk tahun yubileum ini? Dan sebagaimana tradisi dalam tahun yubileum, itu biasanya itu ada semacam tadi ini, ada pembukaan secara resmi, mulai dari tingkat dari Vatikan, kemudian dibuka untuk semua keuskupan di seluruh dunia, dan hari ini Keuskupan Ruteng sudah membukanya secara resmi. Dan setelah ini nanti juga akan ada teks-teks yang berkaitan dengan misa yang akan dirayakan di setiap paroki. Tetapi tetap yang khas di dalam tahun yubileum ini, umat diminta untuk mengikuti misa yang juga dikhususkan untuk tahun yubileum ini. Setelah itu, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang tua, diminta untuk mengakukan dosa. Mengakukan dosa. Apa beda pengakuan dosa tahun yubileum ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Seperti yang tadi sudah dibilang, yubileum itu tahun khusus. Karena itu penghapusan dosanya itu juga secara khusus diberikan. Karena itu kita diminta untuk mengakukan dosa di tahun yubileum ini. Dan dalam kebiasaan tradisi kita juga, termasuk di gereja lokal, akan ada gereja-gereja dan tempat-tempat ziarah yang dikhususkan bagi umat beriman yang ada di Keuskupan Ruteng untuk menerima anugerah rahmat ini.
Karena itu nanti berkaitan dengan tempat ziarah, tempat-tempat yang dikhususkan untuk menerima ini, itu akan disampaikan secara resmi oleh Bapak Uskup setelah sidang pastoral postnatal Keuskupan Ruteng. Tetapi yang pasti tentu Gereja Katedral sebagai tahta Bapak Uskup itu akan menjadi tempat untuk penerimaan itu. Dan tentu dengan ini nanti kita juga akan menerima penitensi tentunya. Dan penitensi itu bukan hanya penitensi yang rohani untuk kesalehan pribadi, tetapi juga akan ada penitensi yang bersifat karitatif dan juga penitensi yang berkaitan dengan karya-karya ekologis. Karena itu tentu yang berkaitan dengan Tahun Ekaristi Transformatif yang akan dilaksanakan tahun ini.